Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian pengujian siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Di sini ada beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Auditor akan mempelajari bidang usaha klien, lingkungan eksternal, dan mengevaluasi tujuan manajemen serta proses bisnis untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berikutnya, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan resiko bawaan. Di sini, auditor akan menetapkan pertimbangan materialitas pendahuluan untuk keseluruhan laporan keuangan, kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan tersebut di setiap akun neraca yang signifikan. Yang berikutnya, menetapkan resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Jadi, auditor akan menghubungkan resiko pengendalian untuk transaksi dengan tujuan audit saldo dalam menetapkan resiko deteksi direncanakan dan bukti yang direncanakan untuk pengujian detail saldo. Berikutnya, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penetapan resiko pengendalian untuk penjualan dan pengeluaran piutang harus direvisi atau tidak. Sedangkan auditor menggunakan hasil pengujian substantif transaksi untuk menentukan seberapa besar resiko deteksi untuk memenuhi setiap tujuan audit saldo piutang usaha. Yang berikutnya, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Di sini auditor akan melakukan prosedur analitis untuk memenuhi keseluruhan siklus penjualan dan pengumpulan piutang, tidak hanya piutang usaha, karena ada hubungannya antara akun-akun laba rugi dan akun neraca. Jadi apabila auditor mengidentifikasi adanya kemungkinan kesalahan penyajian dalam penjualan atau retro penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, kemungkinan kesalahan penyajian piutang usaha akan terkurangi. Yang terakhir, merancang dan melaksanakan pengujian detail saldo piutang usaha. Di sini, apabila prosedur analitis dalam siklus penjualan dan pengumpulan piutang mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen. Jika jawaban manajemen harus dievaluasi dengan kritis untuk menentukan apakah jawaban tersebut cukup menjelaskan fluktuasi tidak biasa tersebut dan apakah disertai dengan bukti pendukung. Kemudian saya akan membahas tentang perancangan pengujian rincian saldo. Untuk pembahasan pengujian rincian saldo atas piutang usaha, kita akan fokus pada tujuan-tujuan audit saldo. Kita juga mengasumsikan dua hal. Yang pertama, auditor telah menyelesaikan kertas kerja, dan yang kedua, auditor telah menetapkan risiko deteksi sesuai yang direncanakan untuk setiap tujuan audit. Untuk melakukan perancangan pengujian rincian saldo, kita harus memastikan kecocokan saldo dalam catatan. Sebagian besar pengujian atas akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang akan didasarkan pada daftar umur piutang. Daftar umur piutang adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo setiap akun yang terdapat dalam master file piutang usaha per tanggal neraca. Biasanya auditor menguji kecocokan informasi dalam daftar piutang sebelum melakukan pengujian lain untuk memastikan bahwa populasi yang akan diuji cocok dengan buku besar dan master file piutang usaha. Yang kedua adalah kebenaran piutang usaha. Apakah piutang usaha tersebut benar-benar tercantum dalam pembukuan? Yang ketiga adalah kelengkapan piutang usaha. Sebagai contoh, apabila klien pada suatu ketika menghilangkan suatu piutang dari daftar umur piutang, satu-satunya cara bagi auditor untuk menemukan hal tersebut adalah dengan mentotal daftar umur piutang dan mencocokkan hasil penjumlahan tersebut dengan saldo yang tercantum dalam akun kontrol piutang usaha di buku besar. Yang keempat adalah ketelitian piutang usaha. Konfirmasi akun-akun piutang usaha yang dipilih dari daftar umur piutang adalah pengujian rincian saldo yang paling sering dilakukan untuk menguji ketelitian piutang usaha. Yang kelima adalah penggolongan piutang usaha. Dengan cara mereview daftar umur piutang, dapat diketahui ada tidaknya piutang kepada perusahaan afiliasi, piutang kepada pejabat dan staf perusahaan, atau piutang kepada pihak-pihak berelasi yang material. Yang keenam adalah pisah batas piutang usaha. Kesalahan penyajian pisah batas terjadi apabila transaksi tahun ini dicatat pada tahun berikutnya atau sebaliknya. Kesalahan penyajian pisah batas bisa terjadi pada penjualan, retur penjualan, dan penerimaan kas. Yang ketujuh, nilai bersih yang bisa direalisasi. Nilai piutang yang bisa direalisasi sama dengan piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Yang kedelapan adalah penyajian dan pengungkapan. Tujuannya dilakukan sebagai bagian dari tahap penyelesaian audit.
Selanjutnya saya Renata NIM 18151 akan mempresentasikan mengenai konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta bisa batas. Di dalamnya terdapat persyaratan standar auditing, di mana konfirmasi mungkin tidak tepat. Dalam situasi pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Selanjutnya jenis konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, di dalamnya terdapat formulir konfirmasi yang kosong dan konfirmasi faktur. Dan yang kedua, konfirmasi negatif, di mana menurut standar auditing, konfirmasi ini diterima jika auditor telah menilai resiko salah saji material dan tidak memperoleh bukti yang tepat terkait asersi yang sedang diuji. Kedua, populasi item terdiri dari saldo akun, transaksi, atau pos-pos lain yang bernilai homogen. Dan yang ketiga, keyakinan auditor terhadap penerima konfirmasi negatif akan memberi pertimbangan masuk akal. Selanjutnya terdapat beberapa prosedur atau tahap dalam konfirmasi piutang usaha. Yang pertama, penempatan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Yang kedua, verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian, di mana auditor harus melaksanakan prosedur demi memverifikasi alamat surat atau alamat email yang dipakai dalam konfirmasi. Yang ketiga adalah keputusan sampling, di mana di dalamnya terdapat ukuran sampel dan pemilihan item untuk pengujian. Selanjutnya, menindaklanjuti non-respon. Adanya prosedur alternatif yang bertujuan untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi apakah piutang yang tidak dikonfirmasi itu memang ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Adapun dokumentasi untuk memverifikasi eksistensi dan keakuratan setiap transaksi penjualan yang membentuk saldo akhir piutang usaha. Yang pertama, penerimaan kas, selanjutnya salinan faktur penjualan, dokumen pengiriman, korespondensi dengan klien. Selanjutnya, analisis perbedaan. Dalam kasus ini, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Adapun jenis perbedaan dalam konfirmasi yakni pembayaran telah dilakukan, barang belum diterima, barang telah dikembalikan, dan kesalahan klerikal dalam jumlah yang diperdebatkan. Yang terakhir, menarik kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi kemudian menganalisis setiap salah saji klien, mengeneralisasi dari sampel ke populasi piutang usaha secara keseluruhan, mengevaluasi sifat kualitatif salah saji yang ditemukan dalam sampel, dan yang terakhir mencapai keputusan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan program audit. Untuk mengilustrasikan pengembangan prosedur program audit untuk pengujian yang terinci dalam siklus penjualan dan penagihan, kita akan menggunakan PT ABC. Auditor senior menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti yang disajikan pada gambar 13.7 sebagai alat bantu untuk membantunya memutuskan luas pengujian atas rincian saldo yang direncanakan. Sumber setiap baris adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Dan yang kedua ada risiko audit bisa diterima. Auditor menetapkan risiko audit bisa diterima pada tingkat medium karena perusahaan adalah perusahaan publik, tetapi dalam kondisi keuangan baik dengan integrasi manajemen yang tinggi. Berikutnya yang ketiga ada risiko bawaan. Yang keempat ada risiko pengendalian. Yang kelima ada hasil pengujian substantif transaksi. Keenam prosedur analitis. Dan yang terakhir adalah risiko deteksi direncanakan dan bukti audit direncanakan. Selanjutnya, pada gambar 13.7, berikut merupakan kertas kerja perencanaan bukti untuk memutuskan pengujian rinci saldo piutang usaha pada PT ABC. Selanjutnya, pada tabel 13.4, merupakan tujuan audit saldo dan program audit untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang pada PT ABC secara format rancangan. Untuk bagian kiri merupakan tujuan audit saldo dan bagian kanan merupakan tata cara prosedur audit. Catatan dalam tabel tersebut, prosedur-prosedur di atas diringkas dalam bentuk untuk dilaksanakan dalam tabel 13.5. Nomor dalam tanda kurung di belakang prosedur merujuk ke nomor di tabel 13.5. Selanjutnya pada tabel 13.5 merupakan program audit untuk pengujian rinci saldo, siklus penjualan, dan pengumpulan piutang pada PT ABC. Merupakan format untuk dilaksanakan. Pada tabel sebelumnya, ada bagian-bagian dalam kurung, seperti angka 1 sampai nomor 15. Nah, pada tabel 13.5 ini merupakan format untuk dilaksanakan. Seperti contoh pada 1 adalah review daftar umur piutang, perhatikan kemungkinan adanya piutang bersaldo besar dan tidak biasa. Dan pada poin-poin berikutnya telah dijelaskan pada tabel 13.5.